Judul pembahasan pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah tentang umur bumi. Berapakah umur bumi kita pada saat ini? Ada banyak teori yang berkembang di luar sana yang menyatakan usia daripada bumi kita ini. Ada yang mengatakan sudah jutaan tahun, ada yang mengatakan sudah puluhan juta tahun, ada juga yang menyimpulkan sudah ratusan juta tahun, bahkan ada yang mengatakan miliaran tahun, bahkan lebih lama daripada itu. Nah, berapakah umur bumi kita ini? Pada saat ini kita akan mendalami Alkitab kita akan menggali informasi dari Alkitab sehubungan dengan umur bumi itu sendiri. Dan kita akan mencoba melihat beberapa data arkeologi yang mencocokkannya dengan informasi yang ada di dalam Alkitab. Dan kita akan menarik sebuah kesimpulan menurut data-data tersebut. Berapakah usia bumi kita pada saat ini? Presentasi ini dibuat di tahun 2024. Dan kita akan melihat berapakah usia umur bumi kita pada tahun ini. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya akan membuat sebuah disclaimer tentang presentasi ini, bahwa presentasi ini adalah umur bumi menurut Alkitab. Jadi, kita tidak akan membahas tentang jam, hari, bulan, dan tahun kapan kedatangan Kristus. Ya, pada akhirnya kita akan membahas tentang topik ini, tentang waktu kedatangan Kristus, tetapi kita tidak akan menentukan hari dan jam kedatangan Kristus, sebagaimana yang Yesus telah katakan, tidak seorang pun yang tahu. Jadi pada saat ini, sekali lagi, kita akan membahas tentang umur bumi menurut Alkitab. Mengapa saya harus membuat disclaimer ini? Karena ada beberapa pernyataan Ellen White berikut ini. Yang pertama, di dalam Selected Messages jilid 1 halaman 188 dikatakan, berulang kali saya telah diperingatkan sehubungan dengan pengaturan waktu. Tidak akan ada lagi pekabaran bagi umat Allah yang didasarkan pada waktu. Jadi tidak ada lagi pekabaran yang didasarkan pada waktu. Yang kedua, di dalam Review and Herald 12 September 1893 di sana dikatakan, barang siapa yang mulai memberitakan pekabaran untuk mengumumkan jam, hari, atau tahun kemunculan Kristus, ia telah memikul kuk dan memberitakan pekabaran yang tidak pernah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Kedua pernyataan ini saya pikir sangat jelas bagi kita untuk tidak mencoba menentukan hari dan jam kedatangan Kristus. Jadi inti pembahasan kita pada saat ini adalah untuk mencoba menghitung, mengumpulkan data yang ada di dalam Alkitab, informasi yang ada di dalam Alkitab tentang umur bumi itu sendiri, dan juga memang kita akan menghubungkan dengan waktu kedatangan Kristus hanya untuk melihat betapa dekatnya kedatangan Kristus itu, walaupun kita tidak bisa menentukan hari dan jam kedatangan Kristus. Dan ini sebenarnya adalah pekabaran kita bahwa kedatangan Kristus sudah sangat dekat. Walaupun kita tidak tahu, tapi kita pada akhirnya dapat melihat syarat kapankah Kristus atau apa yang harus dipenuhi sehingga Kristus bisa datang ke dunia ini. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam catatan Alkitab, kita akan melihat beberapa catatan Ellen White berikut ini sehubungan dengan umur bumi. Di sini saya memberikan link untuk saudara bisa buka sendiri. Jadi kalau saudara buka link ini, maka saudara akan mendapati ada drive ini, dan kemudian ada 4.000 dan 6.000 tahun dalam tulisan Ellen G. White. Jadi kalau 4.000 tahun ini disusun berdasarkan waktu penulisan, dan saudara bisa melihat sumber aslinya dari sini. Ini dia tulis mulai dari 1874, dia sudah menyebut 4.000 tahun, kemudian 1877, kemudian 1888, 1897, 98, dan 1902 dia menyebutkan angka-angka 4.000 tahun. Kemudian tentang 6.000 tahun ini juga disusun berdasarkan waktu penulisan. Di sini sumbernya.
Kemudian saudara melihat dia punya tulisan mulai dari 1864, 1870, 72, 75, 77, 79, 1884, 87, 88, dan kemudian sampai yang di bawah 1890, 98, 1907, 1909, 1911. Di situ dia menyebutkan angka-angka tentang 6.000 tahun. Dan saya mencoba menyimpulkan berdasarkan urutan peristiwa. Jadi ini disusun berdasarkan urutan peristiwa. Seperti ini, kelahiran Yesus yang terjadi pada sekitar tahun 4 sebelum Masehi. Di sini Ellen White menuliskan bahwa Putra Allah merendahkan dirinya dan mengambil sifat manusia, berbicara tentang kelahirannya, setelah umat manusia mengembara selama 4.000 tahun. Jadi kalau pada waktu itu tahun 4 sebelum Masehi itu sudah 4.000 tahun, maka tinggal ditambah 2.000 tahun lagi, maka itu akan jatuh sekitar tahun 1996. Sekitar tahun itu. Kemudian dia juga menulis di dalam buku The Desire of Ages halaman 48 tahun 1898, dia mengatakan, tetapi Yesus menerima kemanusiaan ketika umat manusia telah dilemahkan oleh 4.000 tahun dosa. Jadi Yesus menjelma menjadi manusia. Ini berbicara tentang kelahiran Yesus ya. Masih di pasal-pasal awal dari buku Kerinduan Segala Zaman. Dia mengatakan bahwa Yesus menerima kemanusiaan ketika umat manusia telah dilemahkan oleh 4.000 tahun dosa. Tapi kemudian ketika dia berbicara tentang pencobaan di padang gurun, maka ini yang disebutkan oleh Ellen G. White. Dan ini sangat bervariasi, seperti ini. Peristiwa terjadinya pencobaan di padang gurun, Ellen White mencatat di dalam Signs of the Times 11 Juni 1874 dan juga di Review and Herald 28 Juli 1874 dan Selected Messages jilid 1 halaman 267. Dia katakan itu terjadi pada waktu 4.000 tahun setelah Adam memalingkan muka dari terang rumahnya yang ada di Eden. Jadi di awal dia sebut kelahiran Yesus itu pada waktu dunia berusia 4.000 tahun. Sekarang ketika pencobaan di padang gurun, setelah manusia atau umur dunia itu sudah 4.000 tahun. Nah, ini juga yang beberapa kali disebutkan oleh beberapa orang bahwa tahun yang ke-6.000 itu adalah tahun 2027 karena peristiwa yang terjadi di padang gurun itu di tahun 27. Jadi tahun yang ke-6.000 itu adalah 2027. Tapi kemudian Ellen White juga menulis di dalam buku-buku ini bahwa meningkatnya dosa dalam pelanggaran hukum Allah yang terus-menerus, ini berbicara tentang Yesus dicoba di padang gurun, bahwa itu telah terjadi selama lebih dari 4.000 tahun. Jadi pelanggaran terhadap hukum Allah itu telah terjadi lebih dari 4.000 tahun ketika Yesus dicoba di padang belantara. Kemudian dia menuliskan 4.000 tahun, 4.000 tahun, 4.000 tahun, 4.000 tahun. Dan dia menulis ulang di tahun 1874 selama lebih dari 4.000 tahun. Jadi peristiwa pencobaan di padang gurun itu katanya selama lebih dari 4.000 tahun bertambahnya dosa karena pelanggaran hukum Allah yang terus berlanjut selama lebih dari 4.000 tahun. Jadi di dalam tulisan Ellen White sendiri, dia memberikan angka yang sangat beragam tentang umur bumi kita ini. Itu sebabnya di beberapa tempat dia sering menggunakan angka sekitar 4.000 tahun atau 6.000 tahun. Kemudian kalau saudara lihat catatan yang berikut ini, tentang kebangkitan. Kalau tadi tentang kelahiran, dia sebut itu 4.000 tahun. Pencobaan di padang gurun, dia juga sebut 4.000 tahun. Dan kemudian tentang kebangkitan. Dengan pengorbanan agung yang dipersembahkan di Kalvari, berakhirlah sistem persembahan yang selama 4.000 tahun telah menunjuk kepada anak domba Allah. Perhatikan ini,
bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib mengakhiri sistem korban yang telah berlangsung kapan? Selama 4.000 tahun. Jadi 4.000 tahun kena lagi di tahun 31. Jadi kalau kita mau tambah 2.000 dari tahun 31, maka tahun yang ke-6.000 itu akan kena di tahun berapa? 2031. Jadi tahun yang ke-6.000 itu, kalau kita tambahkan 2.000 dari tahun yang 4.000, maka itu bisa kena di tahun 1996, itu juga bisa kena di tahun 2027, itu juga bisa kena di tahun 2031. Nah, yang mana yang tepat? Tidak masalah sebenarnya, karena Ellen White menggunakan kata sekitar. Dan itu bisa terjadi hampir 6.000 tahun, atau 6.000 tahun, atau telah lewat 6.000 tahun. Jadi, dalam catatan pena inspirasi, itu ada informasi yang beragam tentang umur bumi. Seperti yang saudara lihat pada catatan-catatan ini. Kemudian di dalam 6.000 tahun, dia mengatakan bahwa dunia sekarang ini sekitar 6.000 tahun. Kemudian Spirit of Prophecy, jilid 1, halaman 87, sekitar 6.000 tahun. Signs of the Times, sekitar 6.000 tahun. Kemudian dia berbicara tentang kekuasaan setan, hampir 6.000 tahun. Kemudian di sini dia katakan 6.000 tahun, 6.000 tahun. Kemudian dia katakan hampir 6.000 tahun. Kemudian dia mengatakan lebih dari 6.000 tahun, selama 6.000 tahun. Jadi sangat bervariasi. Hampir 6.000 tahun. Dosa dan efeknya selama 6.000 tahun. Pertentangan besar itu selama hampir 6.000 tahun. Di tempat yang lain selama 6.000 tahun. Selama hampir 6.000 tahun. Selama 6.000 tahun. Selama hampir 6.000 tahun. Keberadaan manusia selama 6.000 tahun. 6.000 tahun. Lebih dari 6.000 tahun. Jadi sangat bervariasi. Iman dibangun selama 6.000 tahun. Jadi demikianlah catatan-catatan Ellen White dari pena inspirasi sehubungan dengan keberadaan manusia, pertentangan besar, dan dosa dan efeknya terjadi di dunia ini dalam waktu sekitar 6.000 tahun. Kadang dia mengatakan hampir 6.000 tahun, kadang dia mengatakan sudah 6.000 tahun, kadang dia mengatakan lebih dari 6.000 tahun. Tidak masalah, karena di tempat yang lain dia mengatakan sekitar. Jadi sekitar itu dapat sangat bervariasi, bisa sebelum atau sudah lewat. Jadi itulah catatan dari pena inspirasi sehubungan dengan umur atau usia dari bumi kita ini. Dan berikut ini saya coba untuk meringkaskan pernyataan Ellen White tentang 4.000 dan 6.000 tahun. Ketika dia berbicara tentang kelahiran Yesus, dia berkata selama 4.000 tahun atau telah 4.000 tahun. Dan ketika peristiwa pencobaan, dia berkata setelah Adam jatuh 4.000 tahun atau lebih dari 4.000 tahun, lamanya 4.000 tahun, selama lebih 4.000 tahun, dan seterusnya. Kematian Yesus, dia mengatakan selama. Jadi ada variasi informasi 4.000 tahun. Ada yang disebutkan ketika Yesus lahir, ketika Yesus dicobai, dan ketika Yesus mati. Sementara yang 6.000 tahun, di sini ini dia berbicara dunia sekarang sekitar. Ini informasinya di tahun 1864, 1870, 1879. Kekuasaan setan, dia katakan hampir 6.000 tahun, sudah 6.000 tahun, hampir, lebih dari 6.000 tahun, hampir. Ini variasi-variasi. Kemudian dosa dan efeknya telah berlangsung selama. Kemudian great controversy, hampir, selama, hampir 6.000 tahun. Keberadaan manusia selama, dan selama. Jadi ada variasi dari pernyataan Ellen White tentang 4.000 dan 6.000 tahun. Jadi itulah informasi di dalam catatan Ellen White sehubungan dengan umur bumi kita ini. Dan sekarang kita akan melihat dari Alkitab itu sendiri tentang umur daripada bumi kita ini. Berapakah umur bumi kita pada saat ini menurut catatan atau informasi di dalam Alkitab?
Oke, Anda sudah bersedia? Kencangkan sabut pengaman Anda dan mari kita mulai. Untuk menghitung umur bumi di dalam Alkitab, kita akan memerlukan beberapa petunjuk informasi berikut ini. Kita akan menggunakan silsilah, kemudian informasi peristiwa yang ada di dalam Alkitab. Selanjutnya kita akan menggunakan data arkeologi, kemudian kita akan menggunakan jarak tahun sebelum Masehi sampai tahun Masehi, dan kemudian yang terakhir kita akan menggunakan tahun Masehi yang kita punya sekarang, yaitu tahun 2024. Dan ini untuk petunjuk perhitungan yang secara detail. Kita akan menggunakan silsilah untuk menghitung jarak dari Adam sampai Nuh masuk Bahtera. Kemudian kita akan melihat catatan peristiwa lamanya air bah itu. Kemudian jarak surutnya air bah sampai kelahiran Arpaksad. Kemudian kita akan masuk ke silsilah lagi. Arpaksad sampai Nahor memperanakkan Terah. Kemudian umur Terah saat Abraham lahir. Kemudian umur Abraham saat menerima janji keturunan. Kemudian dari janji keturunan sampai peristiwa keluaran atau lamanya orang Israel di Mesir berapa lama. Kemudian jarak antara keluarnya orang Israel di Mesir sampai pembangunan Ka'bah Salomo. Kemudian pada bagian ini kita akan menggunakan data arkeologi, kapan Ka'bah Salomo itu dibangun. Kemudian jarak tahun sebelum Masehi sampai tahun Masehi, ada berapa tahun di situ, dan kemudian tahun Masehi atau tahun sekarang, sudah berapa tahun. Mari kita mulai dari perhitungan berdasarkan silsilah. Kalau perhitungan berdasarkan silsilah, kita mencoba untuk melihat atau mempelajari konsep perhitungan tahun berdasarkan silsilah. Ini sebagai contoh ya. Kalau A memperanakkan B pada saat A berusia 20 tahun, dan kemudian B memperanakkan C pada saat B berusia 30 tahun, dan kemudian C memperanakkan D pada saat C berusia 35 tahun, maka berapa jarak waktu dari A lahir sampai D lahir? Tentunya kita tinggal menjumlahkan tahun-tahun ini kan. 20 tambah 30, 50. Tambah 35, 85. Jadi jarak waktu dari A sampai D lahir itu adalah 85 tahun. Begitulah konsep menghitung waktu berdasarkan silsilah. Dan sekarang kita akan menghitung waktu dari Adam sampai Nuh masuk Bahtera. Ini adalah perhitungan yang pertama. Dan kita melihat catatan di dalam buku Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-1 sampai 29 dan Kejadian 7 ayat 6, maka kita akan mendapati data-data berikut ini. Umur Adam saat memperanakkan Set 130 tahun dan seterusnya, dan umur Nuh saat masuk Bahtera itu adalah 600 tahun, dan ketika kita menjumlahkan semua silsilah Adam sampai Nuh masuk Bahtera, maka kita akan mendapati tahun ini 1656. Ini adalah perhitungan yang pertama. Kemudian perhitungan yang kedua adalah lamanya air bah. Nah, pada bagian ini saudara mungkin bertanya, bukankah lamanya air bah itu hanya 40 hari 40 malam? Kenapa harus dimasukkan dalam perhitungan waktu yang singkat itu? Sebenarnya bukan air bah itu bukan 40 hari 40 malam. Kenapa? 40 hari 40 malam itu adalah airnya turun, ya, hujannya turun, bukan air bah. Di tempat saudara, kalau hujan turun 2 hari, itu banjir nggak? Kalau di tempat kami, kalau hujan turun itu 2 sampai 3 hari, 3 malam, tidak berhenti-berhenti, maka itu akan terjadi banjir yang sangat besar. Dan bisa sampai 1 minggu dampak dari banjir itu. Di tempat yang lain bisa lebih besar lagi. Nah, ini hujan turun 40 hari, 40 malam. Dan sebenarnya bukan hanya itu. Mari coba kita lihat informasi yang ada di dalam Alkitab berikut ini. Pada waktu Nuh berumur 600 tahun, itu hujan turun. Dikatakan di sini, pada hari itulah terbelah segala mata air Samudera Raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan kemudian pada tahun yang ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu. Jadi Nuh masuk Bahtera 600 tahun,
air itu kering 601. Wah, berarti jaraknya apa? 1 tahun. Jadi 1 tahun jarak air bah itu. Mungkin saudara ingin untuk mendapatkan informasi lebih detail berikut ini. Apa sebenarnya ini mata air Samudra Raya dan tingkap-tingkap di langit? Pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini, Dia menjadikan cakrawala, dan fungsi dari cakrawala ini untuk memisahkan air yang ada di bawah cakrawala, yaitu laut, dan air yang ada di atasnya. Jadi ada 2 air pada waktu Tuhan menciptakan yang membuat dunia ini begitu apa? Begitu indah, begitu nyaman, begitu subur untuk ditinggali. Karena ada air di bawah, laut dan mata air, dan kemudian ada air yang di atas. Ini bukan awan, ini bukan hujan, tapi ada lapisan air di atas cakrawala itu yang diberikan oleh Tuhan ketika Dia menciptakan dunia ini. Nah, itu pada waktu air bah, lapisan air yang ada di atas cakrawala ini itu terbuka dan jatuh ke bumi. Jadi saudara bisa bayangkan debit air yang jatuh ke bumi pada waktu itu. Sangat luar biasa. Itu bukan hanya sekedar hujan seperti yang kita dapat sekarang, tetapi ada suatu kumpulan air yang sangat besar jumlahnya yang ada di atas cakrawala, yang melapisi bumi kita ini, yang jatuh ke bumi pada waktu itu. Jadi, apakah masuk akal banjirnya itu 1 tahun? Lebih daripada itu, bukan hanya hujan, bukan hanya air atau lapisan air, tapi ini mata air Samudra Raya. Mata air Samudra Raya yang dahsyat. Itu sebabnya ketika mempelajari tentang air bah ini, ada beberapa batu yang ada di negara-negara tertentu, dia sudah ada di negara yang lain. Kenapa? Karena mata air yang terbuka itu mendorong itu bebatuan itu dan dia bisa berpindah ke tempat yang lain. Jenis batu itu sebenarnya ada di negara tertentu, tapi kenapa dia ada di sana? Karena efek daripada air bah di mana mata air Samudra Raya itu dia terbuka lebar dan menggoncang akan permukaan bumi ini. Jadi begitu dahsyat air bah itu. Itu sebabnya tidak heran air bah itu berlangsung selama 1 tahun. Kemudian, saudara perhatikan ini, turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Itu hujannya. Tetapi ketika hujan itu sudah berhenti 40 hari, air itu bertambah-tambah terus naik dengan hebatnya. Dan terapunglah bahtera itu. Kenapa air itu terus bertambah dengan hebatnya? Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu. Sehingga gunung-gunung ditutupinya. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Jadi, di dalam peristiwa air bah ini, hujan turun 40 hari 40 malam. Kemudian setelah hujan turun, air ini terus naik sampai 150 hari. Kenapa? Karena mata air Samudra Raya yang dahsyat itu semuanya terbuka keluar. Dia keluar semua. Itu sebabnya air itu walaupun sudah 40 hari dia turun, hujan dan lapisan atas dari cakrawala itu jatuh ke bawah, kemudian ditambah dengan mata air Samudra Raya yang dahsyat dia terbuka, sehingga membuat air itu dia terus naik 150 hari. Nah, apakah masuk akal bahwa banjir itu selama 1 tahun? Sangat masuk akal. Itu sebabnya Nuh keluar dari bahtera ketika air itu sudah surut selama 1 tahun. Jadi, ini adalah perhitungannya. Nuh masuk bahtera tahun 600, pada saat dia berusia 600, dia keluar sudah berusia 601 tahun. Jadi sudah 1 tahun lamanya air bah itu berlangsung. Jadi lamanya air bah itu adalah 1 tahun. Kemudian perhitungan selanjutnya adalah surutnya air bah sampai Arpaksad lahir. Ini perhitungan ketiga. Kita langsung saja ke Kejadian 11 ayat yang ke-10. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan Arpaksad 2 tahun setelah air bah. Jadi, dari peristiwa air bah sampai kelahiran Arpaksad itu berapa tahun? 2 tahun. Kemudian, perhitungan selanjutnya adalah Arpaksad sampai Nahor memperanakkan Terah. Ini perhitungan yang keempat.
berapa jarak yang dibutuhkan. Kita akan menggunakan silsilah kembali. Dan ketika kita menggunakan informasi di dalam Kejadian 11 ayat 12-24, maka kita akan mendapati dari Arpaksad sampai umur Nahor saat memperanakkan Terah itu adalah 220 tahun. Umur Nahor ketika dia memperanakkan Terah. Jadi jarak Arpaksad sampai Nahor memperanakkan Terah itu adalah 220 tahun. Selanjutnya, umur Terah saat memperanakkan Abraham, atau umur Terah saat Abraham lahir. Ini adalah perhitungan yang kelima. Berapa umur Terah saat Abraham lahir? Nah, mungkin saudara berkata, simpel saja. Di dalam Kejadian 11 ayat yang ke-26, di sana dikatakan, setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Nah, ini 70 tahun. Masalahnya di sini adalah tidak disebutkan bahwa mereka itu apa? Kembar tiga, kan? Tidak disebutkan kembar tiga. Sementara di dalam Alkitab, ketika ada peristiwa lahirnya anak kembar, itu selalu disebutkan. Sebagai contoh, Yakub dan Esau, itu selalu disebutkan. Masa Abraham tidak disebutkan kembar tiga? Nah, berarti Terah ketika dia hidup 70 tahun, salah satu anaknya ini lahir. Nah, dari mana kita akan tahu umur Terah ketika Abraham itu lahir? Lihat peristiwa berikut ini. Di dalam Kejadian 11 ayat 31, Terah membawa Abraham anaknya dan seterusnya untuk berangkat dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Jadi mereka keluar dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Akhirnya mereka tiba di Haran. Pada waktu mereka tiba di Haran, apa yang terjadi? Terah mati di Haran. Pada waktu dia mati, maka Tuhan memanggil Abraham untuk melanjutkan perjalanan itu ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Kejadian 12 ayat yang ke-1. Pada waktu Terah mati, dia berusia 205 tahun. Dan kemudian pada waktu dia mati, Tuhan memanggil Abram untuk pergi. Usia Abram pada waktu itu adalah berapa tahun? Ini, 75 tahun. Jadi, ketika Terah mati, 205 tahun, umur Abraham berusia 75 tahun, di mana Tuhan memanggilnya keluar dari Haran dan menjanjikan janji keturunan kepadanya pada saat umur Abraham berusia 75 tahun. Ini dicatat di dalam Kejadian pasal 11 dan Kejadian pasal yang ke-12. Jadi dengan kata lain, ketika kita mengurangi umur Terah dikurangi dengan umur Abraham, maka kita akan mendapati umur Terah saat Abraham lahir itu adalah 130 tahun. Karena pada saat Terah mati, dia berusia 205 tahun. Pada saat itu Abraham berusia 75 tahun. Jadi inilah umur Terah saat Abraham lahir, 130 tahun. Perhitungan yang keenam, ini adalah umur Abraham saat dia menerima janji keturunan. Dan berapakah umurnya? Kita sudah baca tadi di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang keempat. Pada saat dia menerima janji tentang keturunan, itu pada saat dia berusia 75 tahun. Kita telah membaca tadi di dalam Kejadian pasal yang ke-12, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah ke negerimu dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi inilah saat ketika Abraham menerima janji itu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu sebabnya umur Abraham pada saat dia menerima janji tentang keturunannya, itu pada saat dia berusia 75 tahun. Oke, itu perhitungan yang ke-6. Dan perhitungan yang ke-7, dari janji keturunan itu sampai pada peristiwa keluaran, itu berapa tahun?
Mari kita baca di dalam catatan dari Rasul Paulus, seorang cendekiawan dari kalangan bangsa Yahudi, seorang yang sangat dihormati, seorang ahli Taurat, orang Farisi yang sangat pintar, murid dari Gamaliel. Dia mengatakan informasi ini di dalam Galatia 3 ayat yang ke-17. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, ini janji yang telah disahkan Allah ini kepada Abraham ya, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit. Kapan hukum Taurat itu terbit? Di Sinai kan? Kapan itu peristiwa Sinai? Keluaran. Jadi, janji yang disahkan oleh Allah pada saat Abraham sampai kepada peristiwa hukum Taurat di Sinai pada waktu peristiwa Keluaran, itu jaraknya 430 tahun kemudian. Jadi, kita baca sekali lagi. Janji yang sebelumnya telah disahkan Allah pada saat Abraham tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian di Sinai. Jadi, dari Abraham menerima janji sampai keluarnya orang Israel di Mesir, itu adalah 430 tahun. Kemudian saudara berkata, tunggu dulu. 430 tahun itu adalah penawanan orang Israel di Mesir. Mari kita baca Alkitab. Lihat ini, lamanya orang Israel diam di Mesir. Jadi, orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Ini tidak menyebutkan diam di Mesir itu dari kapan. Dan siapakah orang Israel ini? Coba saudara perhatikan ini. Mereka diam di Mesir 430 tahun. Ada ayat yang lain di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-13. Nubuatan yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan di negeri itu mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Dan siapa yang dimaksud akan dianiaya 400 tahun ini? Di sini disebutkan keturunanmu. Jadi 400 atau 430 tahun ini berlaku kepada keturunan daripada Abraham. Keturunan daripada Abraham. Jadi dengan kata lain, orang Israel yang dimaksudkan di sini adalah termasuk keturunan daripada Abraham, yaitu Ishak. Nah, mungkin saudara bertanya, tunggu dulu, bukankah orang Israel itu dimulai dari Abraham dan keturunannya atau bangsa Israel itu? Kalau saudara lupa, bangsa Yahudi selalu mengklaim Abraham sebagai bapa mereka. Jadi sesungguhnya orang Israel itu yang selalu mengklaim Abraham sebagai bapa mereka, ini menyatakan bahwa sebutan Israel itu bukan hanya dari Yakub atau dari keturunan atau dari bangsa Israel, tetapi dari Abraham itu sendiri. Itu sebabnya ketika kita membaca ayat-ayat ini, maka lamanya orang Israel diam di Mesir itu Musa juga menunjuk dari zaman Abraham. Kenapa? Karena ketika Abraham menerima janji itu, yang kita baca tadi di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ketika dia menerima janji itu, maka tinggallah dia di mana? Mesir sebagai orang asing. Itu sebabnya Keluaran pasal 12 ayat 40, lamanya orang Israel diam di Mesir selama 430 tahun. Kenapa? Ketika Abraham menerima janji itu, yang mana Abraham adalah bapa dari orang Israel, dia sudah tinggal di Mesir. Apakah saudara bisa mengerti sampai di sini? Itu sebabnya Paulus mengatakan, dari janji itu disahkan sampai peristiwa Sinai itu adalah 430 tahun. Atau dari Abraham menerima janji sampai peristiwa Keluaran itu adalah 430 tahun. Nah, sekarang bagaimana dengan 400 tahun? Bagaimana dengan 400 tahun?
400 tahun ini di dalam Kejadian 15 ayat 13 adalah pada saat mereka diperbudak 400 tahun lamanya oleh bangsa Mesir. Nah, jika 430 tahun itu dimulai pada saat Abraham menerima janji, dan pada saat Abraham menerima janji pada saat dia berusia 75 tahun, dan Ishak lahir pada saat dia berusia 100 tahun, maka 400 tahun itu dimulai dari mana? Pada waktu Ishak berumur 5 tahun, iya kan? Pada waktu Ishak berumur 5 tahun. Saudara tahu apa yang terjadi pada waktu Ishak kanak-kanak? Mari kita baca informasi di dalam Kejadian 21 ayat 8-11. Perhatikan ini. Bertambah besarlah anak itu, yaitu Ishak, dan ia disapih. Lalu Abram mengadakan perjamuan besar pada waktu hari Ishak disapih itu. Tapi pada waktu hari Ishak disapih, Ishak sudah anak-anak, sudah usia 5 tahun. Apa yang terjadi? Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, Hagar adalah perempuan Mesir. Anaknya Ismail adalah orang Mesir. Apa yang terjadi? Dia sedang main, dalam bahasa Inggris, mocking. Apa ini mocking? Mengejek, mengolok-olok, menindas Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abram, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Dan apa yang terjadi kepada Abraham? Hal ini sangat menyebalkan Abraham. Kenapa? Oleh karena anaknya itu. Jadi Abraham sendiri sangat kesal karena Ismail mocking, mengolok-olok, mengejek-ejek si Ishak. Dan Ismail adalah orang Mesir yang mengejek-ngejek si Ishak. Dan saudara tahu, sejak pada peristiwa itu, Ismail mengejek-ngejek Ishak. Mesir mengejek-ngejek keturunan Abraham yang kemudian menjadi bapa orang Israel. Dan kemudian Ishak, Yakub, mereka menjadi orang asing di negeri asing yang tidak lain negeri itu di bawah kekuasaan orang Mesir. Karena Mesir penguasa dunia pada waktu itu. Sedangkan Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka belum memiliki negeri sendiri secara sah, secara hukum itu milik mereka. Belum memiliki negeri sendiri. Itu sebabnya mereka masih sebagai orang asing tinggal di negeri Mesir. Dan kenapa dihitung 430 tahun dari sejak mereka menerima janji dan kemudian sampai pada keluaran? Karena pada waktu peristiwa keluaran mereka sudah bukan lagi di bawah jajahan Mesir. Karena pada waktu itu Mesir telah dihancurkan, ditunggang-balikkan oleh Tuhan pada waktu peristiwa apa? Keluaran. Itu sebabnya 430 tahun dihitung dari saat sejak menerima janji, dan 400 tahun di mana orang Israel dianiaya oleh Mesir melalui Ismail kepada Ishak. Dan kemudian kalau saudara ingat, Yusuf dijual dan diperbudak oleh orang Mesir. Dan kemudian sampai keturunan Israel yang lain, mereka diperbudak. Jadi total perbudakan itu dari Ismail memperbudak Ishak sampai mereka keluar, itu mereka diperbudak oleh orang Mesir 400 tahun lamanya. Berikutnya adalah hal ini yang bisa menjadi pertimbangan kita adalah dari Abraham memperanakkan Ishak sampai Yakub masuk Mesir itu 290 tahun. Kalau 430 tahun ini kita mau paksakan kepada penindasan di Mesir, maka itu sangat tidak pas, karena yang lahir di Mesir adalah Ram, Aminadab, dan Nahason. Nahason ini sudah keluar. Sementara dari Abraham sampai ke Hezron, ini sudah berapa keturunan? Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Peres, kemudian Hezron. Jadi sudah ada sekitar 6 keturunan. Itu 290 tahun. Sementara 430 tahun, masa hanya 3 keturunan ini? Sementara kita melihat rata-rata kelahiran, usia kelahiran itu di zaman itu sudah 30-an tahun.
Itu sebabnya kita harus melihat perhitungan itu berdasarkan data yang saya sudah sampaikan tadi. Dan kalau kita melihat berdasarkan keturunan, maka dari Abraham sudah di ujung dari Abraham ya, dia sudah berusia 75 tahun, sampai Esron masih balita, baru lahir, itu 215 tahun. Dan Hesron yang sudah generasi Mesir, sampai Nahason, itu juga 215 tahun. Dengan demikian, Abraham menerima janji, sampai peristiwa keluaran, Nahason sudah dewasa, itu adalah 430 tahun. Dan kemudian dari saat Ishak diperbudak oleh Ismail sampai mereka keluar, itu adalah 400 tahun. Kalau saudara mau lihat datanya, boleh pergi ke link berikut ini untuk melihat informasi yang lebih detail berikut ini, tahun-tahun penanggalannya. Jadi ini adalah tahun-tahun penanggalannya. Ini untuk informasi yang lebih detail untuk saudara pelajari. Jadi kembali lagi kita menyimpulkan bahwa dari janji keturunan sampai peristiwa keluaran itu adalah 430 tahun. Berdasarkan data-data informasi yang ada di dalam Alkitab yang kita telah telusuri dan pelajari bersama tadi. Selanjutnya, kita akan menghitung dari peristiwa keluaran sampai pembangunan Bait Suci Salomo. Berapa jarak waktu dari peristiwa keluaran sampai pembangunan Bait Suci Salomo? Ini adalah perhitungan yang ke-8. Dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 1 di sana dikatakan, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Jadi, dari peristiwa keluaran sampai pembangunan Bait Suci Salomo, ada jarak 480 tahun. Atau 4 tahun setelah Salomo menjadi raja, dia mendirikan Bait Suci bagi Tuhan. Sangat jelas ya angkanya. Nah, kemudian ini kita akan menggunakan data arkeologi untuk menentukan penanggalan Ka'bah Salomo. Karena sesudah itu tidak ada lagi catatan di dalam Alkitab tentang perhitungan penanggalan waktu, tapi kita puji Tuhan karena ada data arkeologi juga. Paling tidak kita memiliki 2 data arkeologi sehubungan dengan hal ini. Yang pertama adalah Tugu Salmaneser III atau Raja Asyur, ya, di mana tugu ini, kalau saudara lihat di sumber yang saya cantumkan ini, maka di sini kalau saudara perbesar ini, saudara bisa lihat di sini ada tulisan-tulisan informasi-informasi di dalam Tugu Salmaneser ini yang menyatakan tentang catatan-catatan yang sejajar dengan Alkitab. Dan seorang arkeolog, Edwin Thiele, yang memeriksa akan tugu ini yang disimpan oleh Dewan Pengawas Museum di Inggris. Ketika dia memeriksa akan tugu ini, dan dia mencoba mensejajarkan pemerintahan dari Raja Asyur ini dengan pemerintahan Salomo, maka berdasarkan informasi tahun yang ada di sini, dia mendapati bahwa penanggalan atau Bait Suci Salomo yang dibangun setelah 4 tahun atau tahun yang keempat dari pemerintahan Salomo, maka itu jatuh pada tahun 967 sebelum Masehi. Di tempat yang berbeda, seorang peneliti yang lain, ini adalah seorang profesor di dalam kronologi Perjanjian Lama, yaitu Profesor Valerio Koch, yang menggunakan prasasti marmer Yunani yang mencatat peristiwa sejarah pada tahun 1581 sampai 264 sebelum Masehi. Maka ketika dia mencocokkan peristiwa-peristiwa yang ada di sini, dia mendapati bahwa tahun dibangunnya Bait Suci Salomo itu adalah 967. Uniknya, baik arkeolog Edwin Thiele dan Profesor Kronologi Perjanjian Lama, yaitu Profesor Valerio Koch,
ketika mereka melakukan penelitian mereka, perhitungan mereka, mereka tidak saling mengenal pada waktu itu dan tidak saling mengutip, tapi mereka menyimpulkan tahun yang sama. Jadi berdasarkan penggalian arkeologi atau data-data arkeologi dan data-data sejarah yang dibuat di dalam prasasti marmer Yunani, maka ditemukanlah bahwa tahun Bait Suci Salomo itu adalah tahun 967 sebelum Masehi. Kedua penelitian ini disimpulkan oleh seseorang yang bernama Christopher Eames dalam Armstrong Institute of Biblical Archaeology. Data-data ini sangat akurat, di mana salah satu peneliti di dalam informasi ini adalah berasal dari Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan berikut ini perhitungan yang ke-10 adalah jarak tahun sebelum Masehi dan tahun Masehi. Berapa tahun antara sebelum Masehi dan Masehi? Kenapa hal ini penting? Karena ada yang satu ini. Kalau perhitungan angka, kita menghitung seperti ini kan, dari 3, 2, 1, 0, 1, 2. Ini perhitungan angka kan? Tapi di dalam perhitungan tahun, tidak ada ini tahun 0. Jadi, dalam perhitungan tahun, sebelum Masehi, tahun 3, 2, 1, sebelum Masehi, dan kemudian tidak ada tahun 0, langsung tahun 1, 2, 3. Jadi dengan kata lain, ada minus 1 tahun. Ya, ada minus 1 tahun antara tahun sebelum Masehi dan tahun Masehi. Jadi kalau kita mau pakai perhitungan angka, maka ada tahun 0, tapi di dalam perhitungan tahun tidak ada tahun 0. Angka 0 menjadi tahun 1, angka 1 menjadi tahun 2, angka 2 menjadi tahun 3. Jadi jarak tahun sebelum Masehi sampai Masehi, maka kita akan minus 1 angka atau 1 tahun. Perhitungan selanjutnya adalah tahun Masehi. Ini perhitungan yang terakhir, perhitungan ke-11. Dan tahun Masehi ketika presentasi ini dibuat adalah tahun 2024. Dengan demikian, kalau kita mau total, maka dari Adam sampai tahun Masehi, kita menjumlahkan semua angka yang kita telah dapatkan tadi, maka kita akan mendapati angka ini, 5.984 tahun sebagai total umur bumi pada tahun 2024. Dengan kata lain, berapa tahun lagi untuk mencapai 6.000 tahun? Itu adalah 16 tahun. Atau tahun keberapa untuk kita mencapai 6.000 tahun? Itu adalah tahun 2040 tahun. Jadi dengan kata lain, masih ada 16 tahun untuk mencapai tahun yang ke-6.000. Hal yang menarik dalam hal ini yang dicatat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 adalah hal ini. Bahwa 1000 tahun sama dengan 1 hari. Saudara lihat ini, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Hal ini sangat menarik, bahwa di hadapan Tuhan 1000 tahun sama seperti 1 hari dan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jadi dengan kata lain, di hadapan Tuhan, dunia kita pada saat ini baru berusia berapa? 6 hari. Atau baru mau habis 6 hari. Di dalam istilah yang lain, 1000 tahun disebut milenium. Jadi dengan kata lain, kita sudah berada pada milenium yang ke-6 atau akhir dari milenium yang ke-6 memasuki milenium yang ke-7. Apakah ada milenium yang ke-7? Di dalam buku Wahyu kita mendapati ada milenium yang ke-7. Jadi dengan kata lain, seperti ada sebuah keselarasan antara 1 hari sama dengan 1000 tahun, maka ada 6 hari dan kemudian ada hari yang ke-7. Mari kita lihat beberapa catatan Alkitab selanjutnya berikut ini. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-9 dikatakan, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jadi ada 6 hari bekerja, ada hari ketujuh. Dan apakah hari yang ketujuh itu? Adalah hari Sabat. Apakah hari Sabat ini? Siapakah yang berhenti pada hari yang ketujuh ini, hari Sabat ini? Dikatakan di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-10, engkau, anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi, engkau atau manusia, umat-umat Tuhan, jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi manusia tidak boleh melakukan pekerjaan atau berhenti pada hari yang ketujuh itu. Tapi di dalam Kejadian 2 ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa Allah ketika dia telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Allah pada hari yang ketujuh. Jadi siapa yang berhenti pada hari yang ketujuh itu? Yang berhenti pada hari yang ketujuh itu adalah Allah dan manusia. Kenapa Allah dan manusia berhenti pada hari yang ketujuh itu? Karena pada hari itu akan ada persekutuan antara Allah dan manusia pada hari yang ketujuh itu. Allah adalah Allah mereka dan manusia adalah umat kepunyaan milik daripada Allah. Dengan demikian, berhentinya Allah dan berhentinya manusia pada hari yang ketujuh itu terjadi untuk mereka menjalin sebuah persekutuan yang khusus, sebuah persekutuan yang sangat dekat antara Tuhan bersama dengan umat-umatnya. Nah, sehubungan dengan hal ini, 6 hari mereka bekerja dan melakukan aktivitas. Hari ketujuh, mereka berhenti dan berhubungan bersama-sama antara Allah bersama dengan manusia, manusia bersama dengan Allah di hari yang ketujuh. Maka apakah di milenium yang ketujuh ini akan terjadi hal yang sama? Mari kita lihat catatan selanjutnya di dalam buku Wahyu. Dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 dikatakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka semua hidup kembali dan perhatikan ini, memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Mereka hidup kembali dan tinggal bersama-sama dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Untuk masa 1000 tahun. Jadi ini merupakan satu hal yang unik yang ada di dalam Alkitab, di mana kita mendapati bahwa ada 6 hari bekerja dan ada 1 hari untuk beristirahat. Dan kemudian Petrus mengatakan bahwa 1 hari ini sama dengan 1000 tahun di hadapan Allah dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Dan ketika kita melihat persamaan ini, maka kita mendapati ada 6000 tahun di dalam dosa dan kemudian ada 1000 tahun tinggal bersama dengan Tuhan sama dengan hari Sabat atau di hari yang ketujuh. Apa yang dialami di hari yang ketujuh itu sama dengan apa yang akan kita alami pada milenium yang ketujuh. Dan uniknya adalah hal ini. Ketika Petrus berbicara tentang hal itu di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, judul dari 2 Petrus pasal yang ketiga ini, kalau dalam bahasa Indonesia adalah Hari Tuhan. Kalau di dalam bahasa Inggris, The Day of the Lord will come. Hari di mana Tuhan akan datang. Saudara sudah katakan, ini sudah tidak konsisten dengan pernyataan yang dimuat di awal bahwa kita tidak sedang membicarakan tentang hari dan jam kedatangan Kristus. Tapi saya mungkin ingin bertanya, apakah saudara mendengar bahwa saya mengatakan bahwa tahun 2040 Tuhan akan datang? Karena Alkitab tidak menyatakannya, maka saya juga tidak akan menyatakannya atau tidak mau mengambil kesimpulan bahwa apakah tahun 2040 itu akhir dari milenium yang ke-6 memasuki milenium yang ke-7 Yesus akan datang. Tidak ada kesimpulan yang seperti itu. Walaupun 2 Petrus pasal yang ketiga membicarakan tentang kedatangan akan hari Allah.
Itu sebabnya pada saat ini, mari kita membaca lebih mendalam lagi tentang 2 Petrus pasal yang ketiga, tentang apa yang dinyatakan oleh Petrus tentang hari kedatangan Kristus. Baik, mari kita lihat kembali 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita mulai dari ayat yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya. Saudara perhatikan ejekan-ejekannya. Ini ayat 4. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi ini memang berbicara tentang kedatangan Kristus. Dan orang-orang mulai mengejek, di mana itu janji tentang kedatangan Kristus? Kemudian Petrus mulai melanjutkan tulisannya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Kemudian ayat yang ke-8. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi Tuhan akan datang 2040 karena itu milenium yang ke-7. Ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Lihat dia sabar yang kita telah pelajari di dalam buku Yakobus, bahwa Tuhan sabar menanti hasil dari panennya. Jadi hari panen itu ditentukan oleh matangnya buah atau hasil dari pertanian yang dinantikan oleh sang petani itu. Itulah waktu untuk panen ketika buah menjadi matang. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Itu sebabnya ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Tetapi untuk hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Apa maksudnya saudara-saudara? Satu hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Ada 6 hari bekerja dan ada hari ke-7 beristirahat bersama dengan Tuhan. Ada 6000 tahun di dalam dosa dan ada 1000 tahun bersama dengan Tuhan. Tapi untuk datangnya hari Tuhan itu sama seperti pencuri. Tidak seorang pun yang tahu. Kenapa waktu kedatangan Tuhan itu seperti pencuri? Karena sesungguhnya di dalam Alkitab terdapat 2 konsep berikut ini yang dapat kita lihat. Yang pertama, bahwa waktu itu dapat dipercepat. Ketika kita berbicara tentang umur bumi, maka kita mendapati berdasarkan data yang kita dapatkan tadi, maka tahun yang ke-6000 itu akan terjadi pada tahun 2040. Tapi itu dapat dipercepat. Perhatikan 2 Petrus pasal 3 lanjutannya. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah.
Itu sebabnya tidak heran juga Ellen White sendiri menuliskan bahwa dia berharap Tuhan datang pada zamannya, dan berulang-ulang dia mengatakan bahwa Tuhan sudah bisa datang di sini. Sudah, nggak usah sekolah, nggak usah bangun ini, nggak usah bangun ini, karena Tuhan sudah mau datang. Ini sesudah peristiwa Miller, bukan sebelum peristiwa Miller. Sesudah peristiwa Miller, Ellen White sendiri mengatakan, kalau umat sudah bersedia, maka Tuhan sudah bisa datang pada tahun ini. Nggak usah sekolah lagi. Karena apa? Karena ternyata walaupun milenium yang ke-7 itu sebentar lagi akan dimasuki, itu waktu kedatangan Tuhan itu dapat dipercepat. Berarti tidak ada hubungan antara milenium yang ke-7 dengan waktu kedatangan Tuhan. Sebenarnya, sejujurnya, itu berhubungan. Tetapi kedatangan Tuhan ini, waktu kedatangan Tuhan ini, dia akan terjadi mungkin saja di milenium yang ke-7, tapi bisa jadi lebih cepat dari itu, atau bisa jadi juga lebih lambat daripada itu. Kenapa? Karena akhir dari 6.000 tahun itu hanya menyatakan bahwa dunia kita ini akan segera berakhir. Tapi tepatnya kapan, itu kita tidak tahu kapan matahari terbenam tepatnya di ufuk barat pada pembukaan hari Sabat. Apakah tepat jam 6? Atau jam 6 lewat sedikit? Atau sebelum jam 6? Yang pasti, hari Sabat itu akan segera dimulai ketika jam 6. Apakah sebelum jam 6? Atau sesudah jam 6. Kadang dia lewat, kadang dia sebelum. Tidak tepat jam 6. Tidak tepat milenium yang ke-6. Itu tergantung matahari. Dan bagi kita pada saat ini, itu tergantung apa, saudara-saudara? Mari kita membaca lebih lanjut. Jadi yang pertama, itu dapat dipercepat. Selanjutnya, itu juga bisa tertunda. Di dalam Matius 25 ayat 5 dikatakan, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Saudara perhatikan bahwa kedatangan Tuhan itu dapat dipercepat, tetapi itu juga bisa tertunda. Dan apa kira-kira yang menentukan waktu kedatangan Kristus? Sebenarnya kita sudah bahas ini pada beberapa kesempatan yang lalu. Saudara bisa nonton video-video sebelumnya. Mari kita baca kutipan berikut ini sebagai yang menyatakan tentang syarat tentang kedatangan Kristus. Di dalam Spirit of Prophecy, volume 4, 292, dikatakan, bukanlah kehendak Allah orang Israel harus mengembara 40 tahun. Bukan juga kehendak Allah sebenarnya untuk kita mengembara sampai tahun 2040 di padang gurun. Demikian juga bukanlah kehendak Allah bahwa kedatangan Kristus harus ditunda begitu lama dan umatnya harus tinggal lagi bertahun-tahun di dunia yang berdosa dan sengsara ini. Kemudian di dalam manuskrip 4:1883 dikatakan, bukanlah kehendak Allah bahwa kedatangan Kristus harus ditunda-tunda. Ketidakpercayaan, keduniawian, ketidakkudusan, dan perselisihan. Di mana? Di antara orang-orang di luar sana yang ada di dunia ini. Oh tidak, saudara-saudara. Di antara mereka yang mengaku sebagai umat-umat Tuhan. Ketidakpercayaan di dalam diri umat-umat Tuhan. Keduniawian di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Ketidakkudusan di dalam umat-umat Tuhan. Perselisihan di antara umat-umat Tuhan. Inilah yang memperlambat waktu kedatangan Tuhan itu. Walaupun itu sudah terjadi, walaupun milenium yang ke-6 itu sudah berakhir, kalau kehidupan umat-umat Allah masih seperti ini, maka kedatangan Kristus yang kedua kali itu masih ada di jauh sana.
perjalanan pengembaraan ini masih lama jauh di ujung sana untuk mencapai masa itu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sesungguhnya waktu kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat, sudah di ambang pintu, tapi dibutuhkan persiapan dari umat-umat Tuhan untuk menyambut hari datangnya Juru Selamat. Apakah kita akan memanjakan ketidakpercayaan itu di dalam gereja kita, di dalam lingkungan umat-umat Tuhan? Apakah kita akan memanjakan sifat keduniawian itu? Apa itu keduniawian? Berbicara tentang cara berpikir tentang masa depan, dan berbicara tentang penampilan hidup kita sehari-hari. Bagaimana penampilan kita, cara berpakaian kita, cara kita bergaul, keduniawian itu dipelihara. Bagaimana dengan tontonan kita, dengan musik yang kita dengarkan? Apakah kita akan memelihara keduniawian itu, musik-musik dunia di dalam kehidupan umat Tuhan? Dan bagaimana dengan ketidakkudusan itu, hukum moral dan hukum-hukum dan peraturan-peraturan tentang moral? Apakah kita masih setia untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan dan tidak melanggar peraturan-peraturan moral itu? Dan kemudian perselisihan, perebutan kekuasaan, baik di tingkat jemaat, di tingkat daerah, di tingkat yang lebih atas lagi. Apakah kita akan memanjakan perselisihan? Jika kita terus memupuk perselisihan di dalam perkumpulan umat-umat Tuhan, maka perjalanan ini, saudara-saudara, masih panjang. Tidak pandang kapan waktu milenium yang ke-6 itu akan terjadi. Tidak pandang jam 6 itu apakah sudah dekat atau tidak. Kalau perselisihan ini masih ada, matahari itu belum akan terbenam dan kita belum masuk pada hari yang selanjutnya. Tapi yang pasti itu sudah sangat dekat. Ellen White di dalam buku Christ Object Lesson halaman 169, dia mengatakan, kalau saja tabiat Kristus sudah lengkap dipantulkan dalam kehidupan umatnya, maka Kristus akan datang menjemput mereka sebagai milik kepunyaannya. Jadi kalau karakter Kristus dalam bahasa Inggris dikatakan dipantulkan perfect, secara sempurna di dalam diri umat-umatnya, maka Kristus sudah akan datang menjemput akan umat-umatnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah syarat dari kedatangan Kristus. Hilangkan perselisihan, hilangkan keduniawian, hilangkan ketidakpercayaan, hilangkan ketidakkudusan, hilangkan perselisihan, dan mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh di dalam karakternya. Maka kita akan menggenapi persyaratan terakhir dari kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kita segera akan melihat wujud nyata Kristus datang di awan-awan dan kita dapat menyambut Dia sebagai Raja yang akan datang itu. Nah, saudara-saudara, apakah ada bahaya bagi kita jika kita mengatakan, oh itu ya tanda kedatangan Kristus, oh itu ya syarat kedatangan Kristus. Kalau begitu saya masih suka lama-lama di dunia ini, saya nggak akan bersedia supaya Kristus nggak akan datang. Nah, apa yang akan terjadi saudara-saudara? Memang Kristus akan datang kalau umat Tuhan tidak bersedia. Bukan saudara tidak bersedia. Karena mungkin kita berpikir, saya nggak usah bersedia supaya Yesus masih lama mau datang. Masalahnya adalah kalau orang lain sudah rindu sekali dengan Yesus dan mereka langsung hidup kudus, hidup di dalam kekudusan, meninggalkan keduniawian, dan kemudian mereka bersemangat untuk datang dekat dengan Tuhan. Masalahnya saudara-saudara, kalau engkau tidak bersedia, maka engkau akan ketinggalan ketika mereka telah bersedia. Jika ada waktu untuk bersedia dengan persiapan yang lebih
daripada persiapan yang telah dilakukan oleh pengikut-pengikut Miller untuk menunggu dan menantikan kedatangan Kristus, maka itu haruslah menjadi persiapan umat Tuhan sekarang untuk menanti dan mempercepat kedatangan hari Allah. Sekaranglah waktunya untuk bersedia. Jika kita tidak bersedia, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Mari kita lihat Matius 24 ayat 42 sampai 51. Ada sebuah perumpamaan yang Yesus katakan di sini, karena itu berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, perhatikan kata-kata ini, tuanku tidak datang-datang. Lalu ia memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Tapi tiba-tiba tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara perhatikan ini. Kita mungkin memilih untuk karena syarat kedatangan Kristus itu adalah tergantung dari kesiapan saya, maka Tuhan belum mau datang. Tuhan gak akan datang-datang. Maka kita mulai menyesuaikan diri dengan dunia. Maka kita mulai menyesuaikan diri dengan rupa-rupa keduniawian. Kita mulai terlibat di dalam percekcokan, perselisihan, perebutan kekuasaan. Karena kita berpikir, Tuhan kok belum mau datang besok. Tuhan belum segera akan datang. Maka kita mulai merencanakan masa depan. Ya, tidak salah untuk merencanakan masa depan, tapi rencana kita jauh dari perihal kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kita masih berpikir mau bangun istana yang megah dan lain sebagainya untuk menikmati hidup di dunia ini. Tidak mau rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan masih lama kok mau datang. Pada waktu kita berpikir demikian, tiba-tiba Tuhan datang pada saat yang tidak diketahui. Saudara, sekali lagi saya ingin untuk sampaikan, jika ada waktu bagi kita untuk bersedia bagi kedatangannya, lebih daripada persiapan daripada pengikut-pengikut Miller, maka sekaranglah waktunya itu untuk mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Kristus. Dengan demikian, mari kita simpulkan pelajaran kita, pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Yang pertama, bahwa milenium yang ke-6 itu hampir berakhir. 16 tahun lagi akan berakhir milenium yang ke-6. Yang artinya bahwa waktu kedatangan Tuhan itu sudah dekat, atau kita sudah berada di era di mana kedatangan Kristus itu dapat terjadi pada zaman kita. Dan seperti yang Ellen White katakan, bahwa itu sebenarnya juga bisa terjadi di zamannya. Kita sudah berada di era di mana kedatangan Kristus itu sudah waktunya untuk datang. Sebagaimana dengan pembukaan hari Sabat, bisa saja itu sudah di dekat jam 6, tapi itu pembukaan hari Sabat atau matahari terbenam itu bisa terbenam lebih awal atau bisa terbenam lebih lambat. Dengan kata lain, kita sudah berada di era di mana Kristus akan datang, namun kita tidak dapat menentukan tanggal, bulan, dan tahun kedatangan Kristus. Kenapa? Karena kedatangan itu bisa saja dapat tertunda, namun itu juga dapat dipercepat. Itu sebabnya kita bukan hanya bersedia,
tapi harus mempercepat kedatangan hari Allah dengan menghidupkan karakter daripada Kristus. Sebagai penutup dari pelajaran kita pada saat ini, bahwa kunci dari kedatangan Tuhan adalah persiapan dari pengantinnya. Jika pengantinnya telah siap sedia, maka itu akan menjadi hari sukacita dan sorak-sorai, karena hari perkawinan atau perjamuan kawin anak domba Allah akan tiba pada waktu itu. Marilah kita bersedia pada saat ini. Petrus sendiri mengatakan, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa kudusnya kehidupan yang harus kita miliki pada zaman ini untuk menantikan hari Tuhan yang sudah sangat dekat itu. Ayat-ayat terakhir dari penutupan buku Petrus dikatakan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Bagaimana supaya kita tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan untuk menyambut kedatangan hari Tuhan yang sudah sangat dekat itu? Perhatikan ini, dalam perdamaian dengan Dia. Apa artinya perdamaian dengan Tuhan? Artinya bahwa kita harus menjalin persekutuan yang intim, yang sangat dekat dengan Tuhan kita, sehingga ketika hari Tuhan itu akan tiba, kita didapati hidup dalam perdamaian dengan Allah. Karena hanya hidup dengan perdamaian dengan Allah lah yang akan memampukan kita untuk berdiri tanpa cacat, tanpa noda di hadapan Tuhan pada hari kedatangannya yang sudah tidak lama lagi. Jika ada kebutuhan yang paling besar bagi kita pada saat ini, untuk mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Kristus yang kedua kali, maka kita harus hidup dalam persekutuan, dalam perdamaian dengan Allah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pelajaran ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.